Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak, buah karya As-Salah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, fahadhihi mazaya 'azimatun li hadzal syahr. Maka inilah sejumlah keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bulan ini, bulan Ramadan, yaitu dilaksanakan di bulan ini salah satu rukun Islam, wa wasiyam, yaitu berpuasa. Kemudian yang kedua, Allah anzala fil Qur'an, Allah turunkan di bulan ini Al-Qur'an, yaitu maksudnya Allah turunkan Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik, beramal di dalamnya lebih baik daripada amal yang semisal selama 1000 bulan. Kemudian yang keempat, bahasanya di antara keutamaan bulan ini, amal kebajikan fihi pada bulan ini, itu yaknya kurang, mudha'afatun, dilipat gandakan, at'afan katsiratan, dengan pelipat gandaan yang demikian banyak dibandingkan dengan pelipat gandaan amal di bulan-bulan yang lain. Li syarafiz zaman, karena istimewanya dan mulianya waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala Allah letakkan padanya. Kemudian yang kelima di antara keistimewaan bulan Ramadan, annallah, hasnya Allah, khassahu, mengistimewakan, mengkhususkan bulan ini dengan satu kegiatan dan aktivitas ibadah, yaitu salat tarawih yang dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Wahyalah takunu, dan salat tarawih ini tidaklah ada kecuali di bulan Ramadan. Ya, tidak dituntunkan dan tidak disyariatkan salat malam berjamaah di masjid selain di bulan Ramadan. Mimma yadulu, maka ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan dan betapa agungnya kedudukan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, di antara keistimewaan bulan Ramadan, dibukakan di bulan ini pintu-pintu surga untuk menyambut amal-amal saleh dan orang-orang yang melakukannya. Dan dikunci rapat-rapat di bulan ini pintu-pintu neraka, dan pintu surga itu 8 jumlahnya dan pintu neraka 7 buah jumlahnya. Oleh karena itu maka sedikitlah kemaksiatan di bulan Ramadan, ya, tidak hilang sama sekali, ya, cuma dikatakan di sini sedikit, dan demikianlah realitanya, berkurang, ya, meskipun tidak kemudian hilang total, ya, karena ya, sebagaimana kemarin telah kita bahas, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan karena maksiat itu sebabnya bukan hanya setan. Ya, ada an-nafsu ammaratun bisu, ada jiwa manusia yang masih jelek kualitasnya, yang hobi dan gemar mendorong pemiliknya untuk melakukan kejelekan. Demikian juga kebiasaan yang telah mengakar, telah mendarah daging, kebiasaan maksiat, kebiasaan misalnya seorang wanita yang biasanya buka aurat, ketika keluar rumah tentu tiba-tiba ketika Ramadan tidak bisa kemudian berhijab dan menutup aurat, ya. Buka-buka auratnya tetap dilanjutkan meskipun itu bulan Ramadan, karena telah menjadi kebiasaan yang mengakar.
Wa yuqbil al-muslimun, dan kaum muslimin pun memberikan perhatian untuk melakukan berbagai macam taat dan berlomba dan saling bersegera melakukan amal yang mengantarkan kepada surga. Kemudian yang ketujuh di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah dibelenggu di bulan ini setan, dan dibelenggu anil mu'minin, namun tidak untuk semua orang, dibelenggu sehingga tidak menggoda orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan setan anil mu'minin untuk bisa mengganggu, sehingga tidak bisa mengganggu orang-orang yang beriman di bulan ini, sehingga setan tidak bisa merusak ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Walihada, oleh karena itu Anda jumpai banyak orang yukbiluna ala ta'at, perhatian dengan ketaatan di bulan Ramadan. Sampai-sampai orang yang biasanya malas fil'am sepanjang tahun selain Ramadan, tiba-tiba Anda jumpai dia perhatian dengan taat di bulan Ramadan. Dan ini semua adalah satu hal yang nampak bisa kita saksikan dengan jelas. Kenapa ada fenomena semacam ini? Jawabannya li'anna syayatin, karena setan itu qad ghullat, dibelenggu an ahlil iman, sehingga tidak leluasa mengganggu orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka setan tetap berkuasa untuk menggoda mereka baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka setan itu hanya dibelenggu anil mu'minin, hanya dibelenggu sehingga tidak bisa menggoda dan mengganggu orang-orang beriman khasatan saja, khusus untuk orang-orang yang beriman selama bulan Ramadan. Min ajli, dalam rangka supaya mereka orang-orang beriman punya kemampuan dan kesempatan untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Adapun orang-orang munafik dan orang kafir, maka mereka keadaannya sebagaimana yang Allah firmankan di surat Maryam ayat yang ke-83. Alam tara, tidakkah engkau lihat, anna arsalna syayatin, bahasanya kami kirim setan, alal kafirina, atas orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza. Maknanya tadfa'uhum, yang mendorong mereka, mendorong orang-orang kafir, azan, betul-betul mendorong. Artinya setan itu mendorong mereka orang-orang kafir ila syarr, pada kejelekan, wal iyadu billah. Dan ini berlaku di bulan Ramadan ataupun luar Ramadan. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan dan iblis itu tidak punya kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Tuhannya. Innama sultanuhu, hanyalah kekuasaan setan, kekuasaan iblis. Dan kekuasaan di sini adalah kekuasaan dalam bentuk mengajak. Ya, tidak bisa setan memaksa orang untuk melakukan maksiat. Dia cuma provokator saja, dibisik-bisik untuk buat maksiat. Tidaklah kemudian kekuasaannya dalam artian menyeret kaki orang untuk menuju tempat maksiat, memaksa tangan orang untuk mencuri. Tidak demikian, namun kekuasaan dalam artian kekuasaan untuk memprovokasi, untuk mendorong-dorong, untuk membisik-bisiki, untuk melakukan maksiat. Alal ladina, atas orang-orang yang yatawallaunahu, mencintai setan, loyal dan cinta dengan setan. Walladina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan setan. Maka kekuasaan setan itu alal kafarah, hanya ada pada orang-orang kafir. Ya, maka mereka lah orang-orang kafir itulah awliya usyaitan, kekasih setan. Maka kekasih setan adalah semua orang yang kafir, semua orang yang menyimpang, orang yang zindik, orang munafik, dan orang yang kotor.
zindik maknanya juga kurang lebih munafik. Ada yang berikan penjelasan beda zindik dengan munafik. Munafik adalah orang yang masuk Islam untuk cari aman. Masuk Islamnya motivasinya adalah motivasi penyelamatan diri. Supaya dianggap orang yang beriman, tidak kemudian berurusan dengan orang-orang yang beriman di medan perang atau yang lainnya. Sedangkan zindik adalah orang yang munafik, orang yang pura-pura berislam dan beriman karena motivasi ingin merusak Islam dari dalam. Motivasi untuk mendapatkan pengakuan kalau itu bagian dari orang yang beriman, kemudian eksistensinya sebagai orang yang beriman diakui, setelah itu bisa menebar racun dan menebar bisa di tengah-tengah orang yang beriman. Karena jika dia masih orang kafir kemudian menebar racun, maka awamun nas, awamul muslimin, kaum muslimin yang awam kan gampang menolaknya. Nah itu kan ucapan orang kafir yang tidak suka dengan Islam. Dan ketika dibungkus pengakuan kalau itu adalah bagian dari orang yang beriman, maka banyak orang yang terkecoh dengan tampilan lahiriah karena dia berbahasa dengan bahasa kita. Karena dia faham istilah apa yang menjadi istilah kita. Itu zindiq. Khabis dan semua orang yang khabis, wallahu a'lam, mungkin maknanya di sini adalah ahlil ma'asi, orang yang fasik. Mereka lah orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih setan. Orang kafir, orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang munafik dengan berbagai macam jenisnya, dan ahli maksiat. Mereka inilah awliya'us syaitan, kekasih-kekasih setan. Adapun orang-orang yang beriman, maka setan tidak punya kekuasaan atas mereka, walillahil hamdu. Idza tabu, jika mereka bertobat, Allah terima tobat mereka. Dan Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah hapus sayiatihim, kejelekan-kejelekan mereka, yaitu dosa kecil mereka. Allah ampuni untuk orang-orang yang beriman semua kesalahan yang muncul dari mereka. Tentu ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan untuk mereka pahalanya. Dan ini adalah satu hal yang membuat marah setan. Setan tidaklah mampu untuk mencegah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka setan marah karena hal tersebut, asyaddal ghaidhi, dengan marah yang sebesar-besarnya, wa yata'allam, dan dia pun merasa sakit, merasa kecewa, merasa susah, hatinya merasa sakit. Nah, dengan anugerah yang karena anugerah yang Allah berikan pada orang-orang yang beriman. Walakinna hadza min fadlillah, namun inilah bagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kebaikan, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi maruya anhu, dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi, di mana Allah jadikan puasa di siang hari bulan ini adalah sebuah kewajiban, dan qiyam dan sholat di malam harinya Allah jadikan sebagai tatawu'an, sebagai amal yang nilainya adalah amal sunnah. Waja'ala, dan Allah jadikan orang yang melakukan amal sunnah di bulan Ramadan bi khaslatin min khisalil khair, melakukan amal-amal kebajikan, melakukan amal sunnah yaitu dengan melakukan sejumlah amal-amal kebaikan, maka nilainya dan pahalanya seakan-akan mengerjakan amal yang hukumnya wajib. Dan siapa yang mengerjakan amal yang wajib di bulan Ramadan, maka dia seakan-akan mengerjakan 70 amal yang wajib di bulan-bulan di luar Ramadan. Wa hadza fadlun 'azimun, dan ini adalah anugerah yang besar dan kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Namun catatan untuk perkataan beliau di paragraf ini, hadis yang mengatakan bahasanya amal sunnah
di bulan Ramadan itu senilai amal wajib, dan amal wajib di bulan Ramadan nilainya adalah 70 amal wajib di luar Ramadan, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari sahabat Salman Al-Farisi dalam sebuah hadis yang panjang, namun hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu keyakinan di atas adalah keyakinan yang tidak sepatutnya kemudian kita yakini, karena dasar untuk meyakini hal tersebut adalah dasar yang tidak kuat dari sisi ilmiah. Nas'alullah azza wa jal, kita mohon pada Allah azza wa jal untuk memberikan kepada kita sekalian kebaikan bulan ini dan keberkahan bulan ini, dan Allah jadikan kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan faedah dari keutamaan-keutamaan bulan ini dan pahala-pahalanya. Dan mudah-mudahan Allah tidaklah mencegah kita sekalian dari anugerahnya, dan Allah tidaklah mencegah kita dari bersemangat melakukan amal soleh di bulan ini dan bulan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ganjaran dalam bahasa Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan ajr yang jamaknya adalah ujur, dan makna dasarnya adalah upah pekerja, ujroh, upah pekerja, orang yang bekerja, kemudian setelah selesai kerja dia mendapatkan upahnya, maka pahala itu disebut dengan sebutan ajr. Semakna dengan ujrah, artinya upah. Pahala disebut demikian, disebut ajr untuk menunjukkan kepastian. Bahasanya orang yang beramal dan dia betul benar dalam beramal, sungguh-sungguh dalam beramal, maka dia pasti mendapatkan pahala tersebut sebagaimana pastinya pekerja mendapatkan gaji setelah dia kerja dengan sungguh-sungguh. Orang yang dipekerjakan oleh orang lain dan dia sungguh-sungguh bekerja dan melaksanakan proyek yang dibebankan kepadanya, maka dia pasti mendapatkan balasan. Dia pasti akan mendapatkan gaji dan upah atas pekerjaannya. Maka demikian juga orang yang menjadi pekerja Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sejumlah amal ibadah, maka ketika dia kerjakan dengan penuh kesungguhan, dia penuhi kriteria diterimanya amal, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dan pahala untuknya. Dan ganjaran disebut juga dengan thawab. Dari kata-kata thaba yathubu yang artinya kembali. Ganjaran disebut thawab, pahala itu disebut thawab dalam bahasa Arab, karena manfaat dari ganjaran tersebut kembali kepada pelakunya. Manfaatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dikerjakan oleh manusia tidaklah memberikan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah mulianya Allah Subhanahu wa taala, namun itu manfaat hanya membuahkan manfaat yang kembali kepada pelakunya. Kemudian majelis yang ketiga, fi bayan fadailis siyam, berisi penjelasan tentang keutamaan puasa. Di bab yang sebelumnya telah kita bahas keutamaan Ramadan, beliau sampaikan ada 7 keutamaan Ramadan, maka kemudian beliau lanjutkan dengan keutamaan berpuasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Maka siyam atau berpuasa adalah termasuk amal yang istimewa, termasuk amal yang paling utama. Karena dalam puasa seorang hamba lebih memilih ridha Rabbnya daripada syahwat dirinya. Maka dia cegah dirinya dari makan dan minum dan hal-hal yang diinginkan oleh dirinya dan berbagai macam kelezatan dan kenikmatan. Padahal boleh jadi dia sangat membutuhkan kelezatan dan kenikmatan tersebut. Kal atsyan, semacam orang yang sangat kehausan, maka dia sangat membutuhkan air. Demikian juga orang yang lapar, yang sangat membutuhkan makanan.
Wa ma'adzalika, namun orang yang berpuasa meskipun dia demikian kehausan, demikian melilit perutnya karena lapar, ternyata dia tinggalkan makanan, dia tinggalkan minuman, dan apa yang diinginkan oleh dirinya, padahal memungkinkan baginya untuk mengambilnya, untuk mengkonsumsinya, wa baina yadayhi, karena makanan dan minuman itu ada di hadapannya. Akan tapi dia tinggalkan makanan dan minuman tersebut ta'atan lillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan maklufat, dengan meninggalkan hal yang biasa. Wal mustahiyat, dan hal yang dia inginkan. Ya, maka inilah ibadahnya orang yang berpuasa, dia meninggalkan apa yang biasa dia lakukan. Pagi hari biasanya sarapan, biasanya ngeteh, biasanya ini. Kalau siang biasanya makan ini dan itu. Ini kebiasaan ditinggalkan. Ya, dengan sadar, dengan sengaja ditinggalkan. Dan meninggalkan kebiasaan, satu hal yang telah biasa, satu hal yang rutin, satu hal yang merupakan aktivitas harian, itu satu hal yang berat. Ya, oleh karena itu di antara amal yang sangat berat adalah hijrah. Ya, meninggalkan kampung halaman karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu adalah amal yang berat. Kenapa? Karena meninggalkan satu hal yang biasa, rumah yang biasa dilihat, tempat yang biasa dihuni, pemandangan yang biasa dinikmati, harus berganti pemandangan, berganti tetangga, berganti kawan, berganti tempat tinggal, satu hal yang berat. Oleh karena itu di antara hal yang berat bagi jiwa manusia adalah pindah kos, itu berat. Karena harus berganti suasana, berganti situasi, apa yang biasanya harus ditinggalkan. Kenapa? Karena meninggalkan maklufat. Meninggalkan hal yang rutinitas dilakukan dan keseharian biasa dikerjakan. Oleh karena itu maka puasa adalah ahabbal a'mal, adalah amal yang paling Allah cintai. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Jalla wa'ala berfirman, as-saumu li, puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Maka di sini Allah katakan akulah yang akan memberikan hadiah dan memberikan balasan. Aku akan memberikan hadiah dan balasan bagi orang yang berpuasa. Ya, di sini ibham, di sini tidak jelas pahalanya apa. Ya, ibham di sini ketidakjelasan ini untuk menunjukkan satu hal yang besar. Ya. Karena sesuatu itu nampak besar, itu kalau malah diglobalkan dan dibuat tidak jelas, itu malah besar. Ya, kalau kemudian disebutkan secara tegas, itu malah jadinya kecil. Nanti pokoknya ada hadiah istimewa, nah, itu jadinya besar sekali. Ya, ini kemudian bayangan kita akan liar membayangkannya. Wah, itu maknanya besar. Sebagaimana ancaman itu kalau jelas sama kalau tidak jelas lebih menakutkan kalau tidak jelas. Awas kamu. Besok sore tunggu saja aksiku. Wah ini malah pikiran kita liar sekali. Ini mau diapakan ini? Dia marah sekali ternyata. Bentuk main-main. Lain kalau kemudian tak tonjok kamu. Cuma ditonjok. Biasa. Nah, kalau awas kamu, besok tunggu pembalasanku, itu jadinya besar. Maka ibham di situ, penyamaran di situ, fungsinya untuk membuat besarnya satu masalah. Maka Allah katakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan hadiah aku akan memberikan hadiah dan balasan bagi orang yang berpuasa. Tidak disebutkan. Ya, pokoknya ada hadiah dariku. Itu maknanya artinya adalah pahala yang besar.
Terlebih lagi yang namanya hadiah dan pemberian itu nilainya berbanding lurus dengan melihat siapa yang akan memberikannya. Maka dengan menimbang siapa yang akan memberikannya, kita akan sudah bisa menebak betapa kira-kira berapa besarannya dan berapa nominalnya. Nanti anak TPA yang hafal juz amma dapat hadiah dari Ustadz TPA, itu kecil tuh. Nah, lain nanti kalau dapat hadiah dari ketua takmir, wah itu lebih besar. Nah, tidak mungkin hadiahnya kebalik, hadiah dari ketua takmir malah lebih nilai daripada ustadzah TPA-nya, itu tidak mungkin. Nah, ini dapat hadiah dari Pak Lurah, itu lebih besar lagi. Nanti dapat hadiah dari Pak Camat, nggak disebutkan, itu otomatis harus lebih besar. Dapat hadiah dari Bapak Bupati, itu otomatis lebih besar. Tidak mungkin Pak Bupati kok ngasih hadiah kemudian sekelas dengan hadiahnya Pak Lurah. Itu tidak mungkin. Menjatuhkan martabat Bupati. Dan dapat hadiah dari Bapak Presiden. Itu langsung otomatis lebih besar lagi. Maka kaidah dalam masalah hadiah dan pemberian hadiah itu akan kualitasnya akan semakin meningkat dengan melihat siapa yang akan memberikannya. Ketika hadiah itu tidak disebutkan nominalnya secara gamblang, maka hadiah tersebut akan semakin meningkat nilainya berbanding lurus dengan semakin tinggi kedudukan orang yang berjanji untuk memberikan hadiah. Nanti akan ada hadiah dari Bapak Presiden. Wah, itu nggak mungkin sama dengan ustadzah TPA-nya. Nggak mungkin sama. Jelas kontras sekali. Bagaimanakah kalau nanti akan ada hadiah dari Malikul Muluk, raja di raja Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada hadiah istimewa dari penguasa jagat raya. Wah, itu tentu tidak sekelas dengan hadiah dari presiden. Itu adalah pemberian yang sangat luar biasa. Maka kalimat ini wa ana ajzi bihi menunjukkan betapa besarnya ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Sehingga Allah tidak sebutkan. Allah buat ibham, Allah buat samar untuk menunjukkan besar, dan itu kemudian dinisbatkan kepada dirinya. Ganjaran dan pahala dariku, dari Allah Subhanahu wa taala penguasa jagat raya. Wah, ini tentu besar sekali. Inna taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karenaku. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada wangi kasturi. Ya, dan yang dimaksud kasturi adalah satu minyak yang berasal dari darah kijang. Itu yang disebut dengan misk. Misk yang sesungguhnya bukan hanya nama merek. Ya, ini adalah minyak wangi yang demikian harum yang terbuat dari darah kijang. Ya, maka kijang itu dalam proses tertentu kemudian ada bagian tubuhnya kemudian tumbuh daging tumbuh di badannya, ya, kemudian di dalamnya itu darahnya kemudian berubah menjadi minyak wangi yang nanti seiring berjalannya waktu daging tumbuh tadi nanti akan lepas dengan sendirinya. Setelah sampai usia tertentu darah daging tumbuh yang tumbuh di badan kijang ini akan lepas dengan sendirinya. Kalau dibelah, itu akan kemudian didapat kalah minyak wangi yang sangat harum. Itulah yang disebut dengan al-misk. Itu yang disebut dengan al-misku. Kalau yang betul-betul misk bukan cuma merek minyak wangi namanya misk. Ya. Minyak merek, nah kalau cuma merek ya tidak ada jaminan ya. Boleh jadi ya cuma sekedar namanya saja meskipun itu bukan misk. Di catatan kaki lengkapnya dari Abu Saleh, nama aslinya adalah Zakwan Az-Zayyat karena pekerjaannya adalah tukang minyak. Maka beliau adalah ulama hadis, ya, murid dekat Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, dan beliau adalah seorang penjual minyak. Oleh karena itu dikasih lakab, dikasih gelaran Az-Zayyat dengan profesi dan pekerjaannya. Dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Allah berfirman, setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, maka dia adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasan dan ganjarannya. Wasiyamu junnaton, dan puasa itu adalah tameng. Dalam bahasa Arab, jin, nun dan nun semuanya mengandung makna tertutup. Ya, semuanya mengandung makna tertutup. Ya, oleh karena itu ada junnaton tameng yang dia menutupi orang yang melindungi dirinya dengan tameng. Ketika seorang itu pakai tameng, maka dia tertutupi dan terlindungi dari sabetan pedang, dari tusukan tombak dan seterusnya. Oleh karena itu, kemudian bayi yang masih ada di perut ibunya disebut dalam bahasa Arab janin, karena dia tertutup oleh perut ibunya, tidak bisa terlihat dengan mata biasa. Oleh karena itu orang yang tertutup akalnya disebut junun. Akalnya tertutup, jadilah dia orang yang gila. Oleh karena itu maka makhluk yang tertutup dari pandangan manusia disebut jin. Karena dia tertutup dari pandangan manusia. Oleh karena itu kebun yang lebat ya disebut jannah. Dalam bahasa Arab disebut jannah, kebun yang lebat penuh dengan pepohonan yang rindang disebut jannah. Wasiyamu junnaton, maka puasa itu adalah junnah bagaikan tameng. Dan jika salah satu kalian berpuasa, fala yarfus, maka jangan beromong yang kotor. Omong yang kotor itu tidak boleh saat puasa ataupun tidak puasa, sama saja, sama haramnya. Ya, cuma kalau puasa haramnya lebih haram lagi. Wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak yang tidak ada sebabnya. Ya. Fa in sabau ahadun aw qatalahu, maka jika ada seseorang yang mencacinya atau mengejaknya kelahi, falyakul, maka adalah dia katakan, ini mur'um shaimun, saya adalah orang yang berpuasa. Adalah dia katakan dengan hatinya dan adalah dia katakan dengan lisannya. Ya, kalau dia katakan dengan lisannya, maka makna kalimat ini, saya tidak melayani dan tidak meladeni ya, caci makimu, bukan karena saya tidak bisa membalas caci maki. Ya, saya tidak kemudian tidak merespon tantanganmu untuk kelahi, bukannya saya tidak bisa kelahi. Ya, tak tempeleng kamu muter 7 putaran. Namun saya menghormati puasa yang sedang kukerjakan. Ya, maka hari ini off dulu. Ya, ada waktunya nanti. Maka itu maknanya, artinya saya tidak melayani bukan karena tidak bisa. Namun saya menghormati puasa yang sedang kukerjakan. Dan kalimat ini dalil menunjukkan bolehnya kita mengatakan saya sedang puasa. Dan itu bukan kalimat yang tercela, kalimat yang terlarang, kemudian kalimat riya atau semacam itu. Biasa saja. Saya sedang puasa. Walati nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah min rihil miski, daripada bau kasturi. Karena bau yang tidak wangi ini adalah asar, dampak dari ketaatan. Dan dampak ketaatan meskipun dalam pandangan manusia itu satu hal yang tidak kurang baik, namun itu satu hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bau mulut, di hadis yang lain darah orang yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala, darah orang yang berjihad ketika dia bangkit dari kubur maka akan timbul semerbak wangi. Di hadis yang lain debu, ada debu kaki orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah terkumpul api neraka dengan debu kaki yang debu tersebut didapatkan karena berjihad di jalan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu debu satu hal yang buruk, satu hal yang kotor, jelek, namun punya nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala hal tersebut adalah atharu ta'at. Manakala hal tersebut adalah dampak dan buah dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisa'imi farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan yafrahuhuma, yang dia merasa bahagia dan senang padanya. Dan kedua kebahagiaan ini, dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa ini tidak khusus hanya untuk orang yang berpuasa. Namun ini berlaku untuk semua ibadah. Semua ibadah harusnya ada dua kebahagiaan. Maka ibadah yang dilakukan dengan penuh, dengan benar, ibadah yang berkualitas akan menghasilkan dua kebahagiaan ini. Yang pertama adalah idza aftara fariha. Jika dia berbuka maka dia bergembira. Gembiranya di sini bukan gembira karena merasa merdeka bebas untuk makan dan bisa muas-muasin makan, bisa makan sesuka hatinya kemudian hore saya bisa makan ini dan itu, bukan demikian. Namun gembira karena merasakan kepuasan batin, bisa taat. Bisa mengerjakan taat dengan sempurna. Tidak batal, namun sempurna, selesai. Ada kepuasan batin. Ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Karena saya telah taat. Dan gembira ini tidak hanya pada puasa, ini seharusnya ada pada semua taat, semua ketaatan. Maka ketika kita melakukan hal yang mubah, kita merasakan kepuasan. Ketika kita makan, selesai makan puas. Ketika kita penasaran untuk pergi ke satu tempat sampai sana, puas. Ada gembira, ada bahagia, ada kepuasan batin. Maka demikian seharusnya keadaan hati kita ketika kita taat. Untuk hal-hal yang mubah saja kita merasakan kepuasan batin, kegembiraan yang luar biasa. Maka sangat aneh jika kita taat, kita tidak mendapatkan hal tersebut. Ini ada yang error di hati. Namun ketika selesai sholat biasa saja. Sebelum sholat sama setelah sholat biasa saja. Setelah kemudian baca Quran, habis selesai baca Quran dan sebelum biasa-biasa saja. Ini hati yang trouble. Ini hati yang sakit. Hati yang sehat itu akan ada hal yang beda. Ada kepuasan batin, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Ada pengaruh. Taat tadi punya pengaruh di hati. Ada gembira, ada kepuasan. Maka ini kegembiraan ini ada pada semua taat. Taat yang berkualitas akan menghasilkan hal ini. Ada kebahagiaan, ada kegembiraan, kepuasan setelah taat. Kalau hal tersebut tidak ada, maka tengoklah keadaan hati kita masing-masing. Itu hati kita hati yang sakit. Hati yang rusak. Sehingga setelah diisi taat, ternyata itu tidak ngefek di hati sama sekali. Maka ini tanda hati yang sakit. Tanda hati yang perlu diobati. Maka segera untuk diobati sebelum parah. Sehingga bisa diobati. Kalau nanti kalau tidak bisa diobati, harus diamputasi. Maka ketika hati itu demikian keras, boleh jadi doa yang dituntunkan untuk kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah gantilah hatiku dengan hati yang lain. Kalau demikian parah, maka kita perlu amputasi hati. Operasi total hati. Maka doanya ya Allah sembuhkanlah hatiku. Enggak. Itu kalau masih stadium 1 dan stadium 2. Kalau sudah stadium 5, itu doanya beda. Ya Allah, gantilah hatiku.
Hatiku telah demikian busuk, telah demikian rusak. Ya Allah, datangkanlah hati yang baru untuk hatiku. Sudah gak layak pakai lagi hatiku ini. Perlu diganti dengan hati yang betul-betul fresh dan baru, segar dan sehat. Kemudian yang kedua, kegembiraan yang kedua, dan ini tidak hanya pada puasa, namun berlaku pada semua taat. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan jika dia berjumpa dengan Tuhannya, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, maka dia gembira dengan pahala puasanya. Ganjaran yang Allah berikan untuk puasanya. Dan ini gembira karena melihat ganjaran amal tidak hanya kita jumpai pada puasa. Semua amal taat. Semua amal taat itu membuahkan kebahagiaan. Maka orang itu gembira, karena ternyata dia punya simpanan taat, dia punya amal taat yang bisa kemudian diharapkan balasannya dan dampak baiknya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang yang beriman di akhirat melihat balasan amal taatnya, maka yang terjadi adalah gembira sekaligus sedih. Gembira sekaligus sedih. Karena pada hari kiamat semua orang itu menyesal. Semua orang menyesal. Orang yang taat itu menyesal. Kenapa taatnya dulu cuma segitu saja? Setelah dia lihat ganjarannya, setelah dia lihat demikian besar pahala yang dia dapatkan, kenapa kemarin setelah dia lihat ganjaran baca Quran setengah juz, pahalanya sudah demikian besar. Kenapa kemarin kok nggak sak juz sekalian ya? Ketika dia lihat pahala sedekahnya 5.000, ini pahalanya demikian manfaat. Kenapa saya kok enggak 100.000 kemarin ya? Kenapa saya sayang dengan 100.000? Di situ padahal jajar itu duitnya. Ada 100.000, ada 5.000. Kenapa saya kok milih yang 5.000? Kok enggak yang 100.000 yang saya ambil? Semua orang yang taat itu menyesal pada hari kiamat. Semua orang yang taat itu menyesal. Ketika seorang itu mengerjakan sholat misalnya, dan dia lihat pahalanya pada hari kiamat, dia sesali. Kenapa sholat duha saya kok cuma 2 rakaat ya? Padahal juga habis itu ya cuma ngegame padahal. Tidak kemudian punya kesibukan macam-macam. Kenapa duhanya kok tidak saya tambahin menjadi 4 rakaat atau saya tambah jadi 6 rakaat? Betapa sedihnya. Ternyata setelah itu, setelah selesai sholat saya juga cuma ngobrol yang tidak ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kemarin itu tidak saya tambah menjadi 4 rakaat atau 6 rakaat? Maka semua orang yang taat itu menyesal. Semua orang yang taat menyesal. Jika demikian orang yang taat, bayangkan orang yang coba dalam hidupnya. Bayangkan bagaimanakah perasaan dan kesedihan orang yang coba dalam hidupnya. Yang tidak mengisi hidupnya dengan taat, namun dia isi hidupnya dengan maksiat. Betapa hari tersebut adalah hari yang demikian, menyesalkan. Demikian hari yang menimbulkan penyesalan yang demikian besar. Oleh karena itu hari tersebut adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Oleh karena itu hari kiamat disebut yaumul hasrah, hari penyesalan. Karena setiap orang menyesal saat itu. Yang taat menyesal, gimana lagi dengan yang tidak taat? Ya, kembali ke atas, wal khulufu fa'mis sha'im, dan bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa adalah ar-raiha, bau yang ada pada mulutnya, fihi pada mulutnya, asna'an nahar, di pertengahan siang. Karena kosongnya lambungnya dari makanan. Maka naiklah dari lambung tadi abkhirah, gas fiha yang padanya terdapat bau yang umumnya tidak disukai oleh banyak orang. Akan tetapi bau ini mahbubatun ilallah, bau yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
menurut Allah itu lebih wangi daripada wanginya misk, wanginya kasturi. Kenapa? Karena bau ini adalah nasyiatun, dampak dan lahir dari ketaatan. Jadi adalah salah satu dampak ibadah kepadanya. Maka Allah mencintainya. Dan itu sangat wangi di sisinya. Meskipun itu tidak disukai fil masyami annas. Dalam penciuman banyak orang. Dan hal ini menunjukkan keistimewaan puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat ini. Karena Allah kumpulkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala kebaikan umat-umat terdahulu. Dalam umat terdahulu terdapat syariat puasa dan itu adalah syariat yang sangat manfaat dan besar nilainya. Maka Allah berikan kepada umat Muhammad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Maka umat terdahulu Allah beri kewajiban puasa dan puasa itu satu hal yang sangat besar nilainya. Oleh karena dia satu hal yang sangat besar nilainya dan Allah kumpulkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua yang besar nilainya dan semua besar manfaatnya yang ada dalam syariat para nabi terdahulu. Oleh karena itu, maka Allah syariatkan puasa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Makna dari kutiba adalah furidah, diwajibkan. Maka Allah mewajibkan puasa atas umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan siam sebagai salah satu rukun Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi umatnya untuk melakukan puasa sunnah. Ziyadatan sebagai tambahan ibadah di samping puasa yang wajib. Karena puasa adalah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin agar hamba-hambanya memperbanyak ibadah tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala min rahmatihi karena kasih sayangnya dengan hamba-hambanya dan karena Allah ingin memberikan kemudahan dan keringanan untuk hamba-hambanya, Allah tidaklah wajibkan puasa atas hamba-hambanya kecuali 1 bulan saja dalam setahun. Adapun bulan-bulan sisa, bulan-bulan yang lain yang 12 jumlahnya dalam 1 tahun, maka jika mau mereka bisa tidak berpuasa dan jika mereka mau mereka bisa menambah ganjaran dengan berpuasa di waktu tersebut yang memungkinkan untuk dilakukan. Faja'ala maka Allah letakkan al-khiyar hak pilih untuk manusia di Fisa irisanah di sisa dari di selain bulan Ramadan dari sisa tahun yang ada. Allah berikan hak pilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Meskipun jika mereka berpuasa maka itu lebih Allah cintai. Dan puasa itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min syamil ayami, yaitu ada puasa pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara puasa yang Nabi tuntunkan adalah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Catatan kaki dari Maula Usamah ibn Zaid, dari mantan budaknya Usamah bin Zaid, dia berangkat dan pergi bersama Usamah ila Wadil Qura, ke satu tempat, satu lembah yang namanya lembah Al-Qura, untuk mencari harta milik Usamah. Dan Usamah ini punya kebiasaan puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Maka sang mantan budak Usamah ini saat itu bertanya kepada tuannya, kenapa anda berpuasa pada hari Senin dan Kamis? Wa anta syekhun kabirun. Dan anda adalah orang yang tua renta. Dan ini kalimat yang patut untuk digarisbawahi. Demikian semangat para sahabat dalam kontinu dalam beramal. Maka kita lihat Usamah bin Zaid meskipun dia sudah tua renta, dia masih rutin puasa. Padahal dia dalam keadaan tua renta. Yang tua renta itu lebih dari sekedar syekhun. Ada syekhun dan ada syekhun kabirun. Ada tua dan ada tua renta. Maka ini usia 60 atau 70 tahun. Namun masih puasa. Bayangkan. Kakek-kakek 70 tahun, 60 tahun rajin puasa.
yang belum jadi kakek-kakek tidak puasa. Nah, yang masih muda tidak puasa. Kalah dengan kakek-kakek 60-70 tahun. Masih rajin puasa Senin dan Kamis. Faqal, maka jawaban Usamah ibn Zaid, Nabi SAW, beliau sering puasa pada hari Senin dan Kamis. Dan Nabi ditanya tentang hal tersebut, kenapa beliau gemar puasa pada hari Senin dan Kamis? Maka jawaban dari Nabi SAW, inna a'malal ibad, sesungguhnya amal manusia itu akan dilaporkan, disodorkan pada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka laporan mingguan itu dilaporkan dalam seminggu 2 kali pada saat hari Senin dan Kamis. Dan Nabi ingin ketika amalnya itu dilaporkan, ditutup dalam keadaan berpuasa. Nah, ditutup, laporan tersebut penutupnya sedang puasa. Si fulan ini terakhir amal yang dikerjakan puasa. Karena laporannya pada hari Senin. Pada hari Senin malaikat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membaca catatan amal yang dikerjakan oleh orang tersebut dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Pada hari Senin itu dilaporkan. Maka amal penutupnya puasa. Maka Nabi ingin laporan itu ditutup dengan amal puasa. Dan penutup amalnya adalah puasa. Dan dalam Islam kaedahnya adalah amal itu terlihat dari penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari penutupnya. Oh, penutupnya ibadah. Oh, ini berarti isinya adalah bisa dipastikan isi kegiatannya adalah ibadah. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, dinasai oleh Al-Albani. Dan dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahara mencari-cari atau sangat memperhatikan puasa hari Senin dan Kamis. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i serta Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka di antara hari-hari yang Nabi anjurkan untuk puasa sunnah hari Senin dan Kamis min kul usbu' di setiap pekannya. Kemudian puasa 3 hari setiap bulannya. Catatan kaki dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, kekasihku berpesan kepadaku untuk melakukan 3 hal. Dan aku tidak akan meninggalkan 3 hal tersebut sampai aku meninggal dunia. Lihat istiqomah. Lihat mudawamatul amal. Lihat bagaimanakah kontinu mereka dalam beramal. Tadi Usamah bin Zaid sampai tua renta rajin puasa Senin dan Kamis. Abu Hurairah mengatakan 3 hal ini tidak akan aku tinggalkan sampai mati. Dan ini bukan hanya janji omong kosong. Bisa kita pastikan demikalah realitanya. Puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian sholat duha, kemudian tidur dalam keadaan telah sholat witir terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka beliau berjanji, beliau mengatakan, beliau punya amal kontinu, 3 amal kontinu. Dan amal yang paling Allah cintai adalah amal yang kontinu, meskipun sedikit. Beliau tidak, Abu Hurairah kontinunya bukan puasa Senin dan Kamis, cuma puasa 3 hari setiap bulannya. Dan 3 hari ini bebas, kapan harinya, kapan tanggalnya. Meskipun dianjurkan agar pada Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. Namun itu bukan sebuah keharusan. Kontinu bulanan mungkin ringan. Namun yang luar biasa, kontinu harian. Salat duha setiap harinya. Witir terlebih dahulu baru tidur. Setiap malamnya. Maka ini tentu orang punya amal kontinu semacam ini, amal sunnah semacam ini, dan dia kontinu sampai mati, satu hal yang luar biasa. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami atau memerintahkan saya untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, untuk puasa 3 hari di hari-hari yang putih, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah. Ya, disebut hari-hari ini disebut hari-hari putih karena sinar rembulan ketika itu putih. Dan ini tidak ada hubungannya dengan puasa mutih. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan puasa mutih.
Karena putih di sini kalau puasa mutih, putihnya itu nasi. Nasi warnanya putih karena cuma boleh puasa dan boleh makan asalkan cuma nasi putih. Tambah air bening namun tidak boleh susu putih susu putih nggak boleh. Dan kalau puasa ayyamul bid itu yang putih adalah rembulannya. Rembulannya sinarnya sinar yang putih. Lihat kalau At-Tirmidzi, Nasai, Al-Baghawi, Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi mengatakan hadis Abu Dzar hadis hasan. Kemudian di antara puasa sunnah adalah puasa Asri Dzulhijjah. 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dalilnya dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yasumu tis'a Dzulhijjah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan puasa 9 hari Dzulhijjah. Puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya, atau puasa Isnain minasyahri wal khamis, Senin dan Kamis setiap bulannya. Dalam lafaz yang lain khamisain itu maknanya Senin dan Kamis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Imam Ahmad. Maka puasanya 9 hari, namun kenapa disebut dengan Shaumi Asri Dzulhijjah? Puasa 10 awal Dzulhijjah. Padahal yang dimaksudkan adalah 9, karena tentu tanggal 10-nya tidak boleh puasa. Ini namanya dalam bahasa Arab, dalam nahwu atau disebut mimbabil kasr, penggenapan. Orang Arab biasa melakukan penggenapan. Kalau kemudian tambah sedikit, hadisnya ada 42 disebut arba'in. Arba'in karya An-Nawawi, padahal 42, namun disebut 40. Maka duanya itu digenapkan ke bawah. Kalau ini penggenapan ke atas, 9 disebut 10. Puasa 9 hari awal Dzulhijjah disebut puasa 10. Puasa 10 hari awal Dzulhijjah. 9 kan dekat dengan 10. Sebut aja 10 tidak apa-apa. Namanya mimbabil kasr, penggenapan. Dan ini adalah satu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Tambah sedikit kemudian digenapkan ke bawah atau kurang sedikit digenapkan ke atas. Demikian juga puasa hari Arafah dan puasa pada hari Asyura ditambah sehari sebelumnya atau sehari setelah Asyura. Catatan kaki dari Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Nabi mengatakan itu menghapus dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Dan Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, maka Nabi katakan menghapus dosa setahun yang lewat. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa man zada ala dzalika, dan siapa yang mau lebih dari hal itu, siapa yang mau lebih dari hal tersebut, lebih dari hari-hari yang tadi telah disebutkan, yang tadi tentu sekedar contoh karena ada puasa 6 hari bulan Syawal tidak disebutkan. Maka siapa yang mau lebih dari apa yang Nabi tuntunkan, maka boleh. Asalkan dengan syarat, fa inna la yasudu asyama kulla dahar. Asalkan dia tidak puasa setiap hari. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya yang berpuasa kulla dahar, setiap hari sepanjang tahun. Karena hal tersebut satu hal yang memberatkan mereka. Namun yang lebih baik adalah ada hari berpuasa dan ada hari tidak berpuasa. Dan demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, ada hari berpuasa dan hari yuftir tidak berpuasa ala imtidadis sanah, di sepanjang tahunnya. Beliau tidak terus-menerus puasa. Bahkan terdapat hadis yang menunjukkan kalau Nabi itu tidak punya amal yang rutin dalam berpuasa. Tidak punya puasa yang rutin. Terdapat hadis yang mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yasumu, satu ketika beliau memperbanyak puasa. Hatta yuqal, sampai para sahabat mengatakan la yuftir, hari-hari ini Nabi setiap hari puasa. Tidak pernah tidak puasa. Wakana yuftir, di kesempatan yang lain Nabi itu tidak puasa.
Ini tidak puasa. Kemarin para sahabat ngerti juga tidak puasa. Sekarang tidak puasa. Besoknya enggak puasa lagi. Besoknya lagi enggak puasa lagi. Hatta yukal sampai para sahabat berkomentar, la yasum, di hari-hari ini, 2 minggu ini Nabi tidak puasa. Maka terdapat hadis yang menunjukkan bahasanya Nabi SAW tidak punya puasa rutin. Yang itu ajak beliau kerjakan sepanjang tahun. Namun di satu waktu beliau tidak puasa. Beberapa hari tidak puasa. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Sampai sahabat komentar, wah seminggu ini Nabi tidak puasa. Atau 2 minggu ini Nabi tidak puasa. Di kesempatan yang lain Nabi puasa terus. Sampai para sahabat mengatakan, hari-hari ini Nabi puasa. Setiap hari puasa. Bimakna, kalau di sini saya Shalih Al-Fauzan memberikan makna untuk hadis ini, maknanya bahasanya Nabi SAW memperbanyak puasa, di samping beliau juga memperbanyak tidak puasa. Artinya ada yang puasa dan ada yang tidak puasa. Hadis sunnatuh sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dicontohkan keteladanan yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan hadis yang menunjukkan kalau Nabi tidak punya puasa yang rutin dan ajak setiap waktunya, setiap bulannya, atau sepanjang tahunnya. Kenapa demikian? Maka ada ulama yang memberikan penjelasan kenapa Nabi kesukaan beliau semacam itu. Tidak punya puasa yang ajak, namun kadang seminggu atau 2 minggu puasa terus, kadang di lain kesempatan 2 minggu tidak puasa. Karena jika seorang itu telah terbiasa dengan satu puasa, maka puasa tersebut terasa ringan baginya. Karena telah biasa. Orang yang biasa puasa Senin dan Kamis, maka ketika dia puasa Senin dan Kamis, biasa. Puasa dengan tidak puasa, dia bisa beraktivitas sama. Ya, tidak ada masyaqqahnya. Tidak ada masakoh karena puasa pada hari Senin dan Kamis, manakala itu ajak dan rutin. Namun oleh karena itu Nabi sengaja tidak punya puasa yang rutin berdasarkan hadis ini. Meskipun nanti kita jumpai ada hadis yang lain yang nampaknya Nabi punya rutin puasa 3 hari setiap bulannya. Maka yang berdasarkan hadis ini, kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Karena Nabi ingin untuk tidak kehilangan pahala masyaqqah dari setiap ketika beliau memulai puasa, setiap kali beliau mau memulainya. 2 minggu beliau tidak puasa. Besok kemudian beliau puasa. Maka awalnya itu susah. Ada derita yang itu adalah derita karena ibadah dan ini adalah derita yang berpahala. Maka pahalanya bukan hanya puasanya, ada derita tambahannya, itu ada pahalanya. Maka beliau ingin untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga beliau tidak punya puasa yang ajak dan kontinu. Ya, hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak-banyak puasa hatta naqul, sampai kami para istrinya berkomentar la yuftir. Hari-hari ini Nabi selalu puasa, tidak pernah tidak puasa. Wa yuftir hatta naqul la yasumu. Dan di hari-hari yang lain Nabi tidak puasa, seminggu atau 2 minggu tidak puasa, ya, atau bahkan boleh jadi sebulan tidak puasa, sampai-sampai kami mengatakan hari-hari ini Nabi tidak pernah puasa. Wa ma ra'aitu, dan aku tidak pernah melihat Nabi memperbanyak puasa di 1 bulan aksar lebih daripada memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ringkasnya puasa sunnah itu ada 2 macam, ada puasa sunnah mutlaqah dan ada puasa sunnah muayyanah. Ada puasa sunnah tertentu, itulah puasa pada hari-hari dan waktu yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Senin Kamis 3 hari setiap bulan dan seterusnya. Dan puasa sunnah jenis yang kedua adalah puasa sunnah mutlaqah. Puasa sunnah yang bebas. Ini Selasa puasa. Kenapa puasa? Lagi pingin puasa. Buru-buru puasa. Nah, ya pingin puasa saja. Nah, ini puasa sunnah mutlaqah. Dianjurkan untuk dikerjakan. Selama itu bukan hari yang terlarang untuk berpuasa. Setelah itu harinya bukan hari yang terlarang untuk berpuasa, maka orang berpuasa dengan niat sekedar ingin berpuasa, maka itu satu hal yang diperbolehkan. Maka tadi dikatakan faman zada, maka siapa yang mau lebih dari sekedar dari hari-hari yang dituntunkan maka boleh. Artinya ada puasa sunnah mutlaqah, namun dengan catatan. Jangan puasa setiap hari. Jangan puasa setiap hari sepanjang tahun. Yang ini disebut dengan shaumud dahar. Atau disebut juga dengan sardus saum. Disebutkan dengan sardus saum atau shaumud dahar. Artinya puasa setiap hari sepanjang tahun. Yang tadi beliau sampaikan, ya, kita jumpai di sini perkataan beliau, kalau itu satu hal yang terlarang. Namun perlu diketahui bahasanya sardis saum atau shaumud dahar itu diperselisihkan oleh para ulama. Itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia hukumnya satu hal yang mustahab boleh ataukah hal yang makruh. Dan perlu diketahui pendapat jumhur menganjurkan puasa dahar. Jumhurul fuqaha puasa dahar satu hal yang dianjurkan asalkan tidak nabrak idain dan ayam tasyrik. Asalkan tidak puasa saat tanggal 1 Syawal, kemudian 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Dan selain itu puasa dan memperbanyak puasa dan semuanya diisi dengan puasa, maka satu hal yang mustahab indal jumhuril fuqaha. Satu hal yang dianjurkan menurut mayoritas para ulama. Ya, sebagian ulama memakruhkannya dan inilah yang nampaknya dipilih oleh Syaikh Al-Fauzan dalam masalah ini. Alasan beliau kenapa memakruhkan memilih pendapat, merojihkan pendapat yang memakruhkan puasa dahar dan ini adalah satu pendapat yang menyelisihi dan bukan pendapat jumhur. Beliau katakan alasannya tadi 5 masyaqqah alaihim. Ini tentu satu hal yang memberatkan. Ya, nanti kemudian dikhawatirkan ini mengganggu aktivitas, boleh jadi aktivitas kerja, aktivitas belajar atau lainnya aktivitas yang manfaat. Kemudian alasan yang kedua, dan itu kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak kemudian kadang puasa kadang tidak puasa. Itu amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu prakteknya Nabi. Oleh karena itu yang lebih tepat dan itu yang lebih dianjurkan. Meskipun kita jumpai sejumlah sahabat itu melakukan puasa dahar, semacam sahabat Ibnu Umar melakukan puasa dahar. Alhasil kesimpulannya, an-siyam mahbubun, puasa adalah satu hal yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka wajib atas orang yang berpuasa untuk memperbaiki niat dalam puasanya, sehingga niatnya adalah lillah karena Allah Azza wa Jalla. Adalah dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bersabar atas apa yang dia jumpai saat dia puasa minal masyaqqah berupa kesulitan. Karena itu adalah kesulitan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib baginya untuk memurnikan niat dalam puasa dan bersabar. Kemudian juga puasa itu bukan hanya semata-mata tidak makan, tidak minum dan meninggalkan berbagai macam syahwat, keinginan terhadap makanan dan minuman. Akan tapi di samping hal tersebut, puasa yang sejati ada imsakun, ada menahan diri dari semua yang Allah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengaran dijaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak halal untuk didengarkan. Contohnya adalah riba, gunjingan, atau namimah, atau adu domba. Demikian juga dijaga dari mendengarkan
aghani, nyanyian, wal ma'azib dan musik, wal mazamir dan seruling atau alat musik. Karena ini adalah satu hal yang haram sepanjang tahun. Akan tapi untuk orang yang berpuasa, haramnya lebih keras. Kenapa? Karena perbuatan yang haram ini memberikan dampak pada pahala puasanya. Demikian juga adalah dia jaga lisannya dari perkataan yang haram, berupa riba ataukah namimah, kunjingan ataupun adu domba, mencela atau mencaci maki, dan perkataan yang dusta. Karena ini semua adalah haram sepanjang tahun, akan tapi ketika puasa, haramnya itu lebih keras dan lebih besar dosanya, karena ini adalah melukai atau merusak puasanya. Demikian juga hendaklah dia jaga pandangannya dari memandang hal-hal yang Allah haramkan, memandang perempuan, atau pandangan perempuan kepada laki-laki, atau memandang gambar yang menggoda, karena gambar itu gambar telanjang atau setengah telanjang. Demikian juga kemudian adalah dia jaga matanya dari nonton sinetron, musalsilat. Musalsilat itu sinetron, karena sinetron itu bersambung. Musalsil itu artinya bersambung. Dan sinetron itu bersambung episode 1, episode 2, 3 dan seterusnya sampai sekian ratus episode. Musalsilat berbagai macam sinetron, al-khali'ah yang di sana kita lihat perempuan-perempuan yang tidak tutup aurat, yang boleh jadi sinetronnya atau film ini kemudian nampak fi ajhizah pada alat video atau kemudian pada alat yang namanya televisi. Ya, maka ini adalah di antara yang patut untuk dan wajib untuk dijaga untuk menjaga kualitas puasa yang kita kerjakan. Dan dia jaga pandangannya dari memandang hal-hal di atas. Dan idealnya adalah dalam semua keadaan, puasa ataupun tidak puasa. Akan tapi dalam keadaan puasa, maka perintahnya adalah lebih keras, karena hal tersebut merusak kualitas puasanya. Karena fakat yasumu as-shaim. Karena jika seorang itu tidak menjaga diri dari hal-hal di atas, hal-hal yang Allah haramkan saat berpuasa, maka boleh jadi ada orang yang berpuasa dan sangat berat laparnya dan hausnya dan capeknya, namun dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena sallata lisanahu, dia manfaatkan lisannya untuk mengatakan perkataan yang haram. Dia manfaatkan pandangannya untuk memandang hal yang haram. Dia gunakan telinganya untuk mendengarkan hal yang haram. Maka orang semacam ini pada hakikatnya dia tidak berpuasa. Dia cuma tidak makan dan minum saja. Maka dia capek tanpa ada faedahnya. Karena puasa yang sesungguhnya mencakup semua hal di atas. Meninggalkan makan dan minum, meninggalkan pandangan yang haram, meninggalkan mendengarkan hal yang haram dan seterusnya. Maka ada puasa untuk perut dengan tidak makan, tidak minum dan segala pembatal yang lain. Ada puasa untuk pendengaran dari perkataan yang haram. Ada puasa untuk penglihatan dari segala hal yang Allah haramkan untuk dilihat. Ada puasa lidah untuk tidak berbicara dengan perkataan yang seronok dan perkataan yang dosa. Maka yang berpuasa adalah semua anggota badannya. Demikian juga tangannya berpuasa, kakinya berpuasa. Kaki berpuasa dengan tidak dipakai untuk berjalan ke tempat yang Allah haramkan. Demikian juga tangannya dia gunakan untuk berpuasa, puasanya adalah awal batas, tidak dia pukulkan tangan tersebut untuk memukul objek yang Allah haramkan untuk dipukul. Maka puasa adalah ibadah yang agung. Maka ketika seorang itu memasukinya, maka hendaklah dia jauhi segala sesuatu yang tidak selaras dengan puasanya. Semisal orang yang berihram untuk haji dan umrah, ketika dia masuk ke dalam ihram, maka diharamkan padanya berbagai hal yang dulunya adalah mubah sebelum ihram. Wa hunaka asya, dan ada sejumlah hal yang hukumnya haram baik saat ihram ataupun tidak ihram. Demikian juga orang yang berpuasa, ada sejumlah hal yang haram atasnya baik haram atasnya pada saat hanya pada saat dia berpuasa. Semacam makan dan minum dan apa yang Allah halalkan seandainya dia tidak berpuasa. Dan ada sejumlah hal yang haram bagi orang yang berpuasa dan keharamannya itu daiman terus menerus, baik dia puasa ataupun tidak puasa. Akan tapi haramnya itu lebih keras
ketika dia dalam kondisi berpuasa. Maka orang yang berpuasa wajib baginya untuk menjaga puasanya. Dia jaga jangan sampai dia jaga dari segala sesuatu yang melukai dan merusak puasanya. Sampai-sampai seandainya ada seorang yang berbuat zalim kepadanya dengan kata-kata, dengan caci maki, maka hendaklah dia tidak merespon dan membalasnya. Namun hendaklah dia katakan saya sedang puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang tadi telah kita baca, jika ada seseorang yang mencacinya atau mencelanya atau mencaci maki badannya, maka katakanlah aku puasa, aku puasa. Maka janganlah dia sanggah orang yang berkomentar dengan komentar negatif tentang dirinya, namun hendaklah dia respon dengan dia katakan saya sedang puasa. Maka jika orang yang berpuasa tidak boleh membalas orang yang berbuat zalim kepadanya, maka bagaimanakah seandainya dia mengawali menzalimi orang lain? Sekedar membalas yang hukum asalnya boleh, asalkan dengan yang semisal, itu tidak boleh ketika puasa. Maka bagaimana kalau maka orang yang berpuasa malah yang mendahului melakukan kezaliman pada orang lain. Alhasil maka kesimpulannya puasa adalah ibadah yang agung, wajib untuk kemudian dijaga dan dihormati. Dan tidaklah seorang itu ketika dalam kondisi puasa tidak sama dengan kondisinya ketika tidak puasa. Jangan sampai seorang itu dalam kondisi puasa dan kondisi tidak puasa ala haddin sawa, dalam kondisi yang sama. Meskipun ketika dalam keadaan tidak berpuasa, hendaknya dia juga tetap ada kewajiban untuk merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, wa yakhshahu, dan punya rasa takut kepadanya dan menjadi semua hal yang Allah haramkan. Namun yang kita maksudkan dengan jangan sama keadaan puasa dan tidak puasa adalah pada saat kondisi puasa maka lebih-lebih lagi. Untuk lebih-lebih lagi besarnya rasa takut kepada Allah dan lebih-lebih lagi perhatiannya untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Jika tidak demikian, jika tidak perhatian untuk menjaga diri dari hal-hal yang haram, maka puasa tersebut hanya semata-mata capek tanpa manfaat. Nas'alullah azza wa jal ayuwafiqal jami' lima yuhibbu wa yarda. Kita mohon pada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada semua kita untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Amin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.